pertanyaan saya ini Pak, seumur hidup saya ini Pak, untuk gempa yang magnitud paling besar itu kan gempa Aceh ya Pak ya, magnitudnya 9,4 ya Pak ya. 9,2. Nah 9,2 ya. Saya penasaran aja Pak, sebenarnya skala magnitud, terutama magnitud ini terbesar berapa? Apakah 10 atau berapa Pak? Yang paling besar 10, tapi belum pernah kejadian. Yang sudah terjadi dalam sejarah itu 9,5 di Meksiko tahun 60, Amerika Selatan. Itu yang paling besar, 9,5. Ya artinya gempa Aceh yang 9,2 itu udah termasuk yang paling besar di seluruh dunia ya Pak ya? Untuk 100 tahun terakhir bukan ya. Untuk sekarang 2000, ya satu dekade terakhir ya Pak. Yang paling besar tuh yang masih itu yang di Meksiko tuh tahun 60. 9,5. Tapi kalau korbannya lebih banyak di Aceh, itu yang tetap paling besar dalam abad terakhir. Betul. Soalnya kalau yang magnitudo 10 itu berarti ada sesar yang bergerak, panjang sesarnya itu sebentar. Kalau magnitudo 10 itu berarti keliling dunia itu Pak. Besar sekali itu. Jadi perlu diingat bahwa ya skala magnitudo itu skala apa namanya, logaritmik itu Pak. Logaritmik. Jadi magnitudo 8 itu 30 kali lebih besar dari magnitudo 7, magnitudo 9 itu 1000 kali lebih besar dari magnitudo 7. Logaritmik itu. Jadi yang magnitudo 10 itu berarti 30 kali lebih besar dari yang magnitudo 9 Pak. Besar sekali. Saya sudah ngitung kalau misalnya sekarang ada sesar yang membelah bumi gitu ya. Membelah bumi terus dia bergerak begitu, jebrot gitu. Itu magnitudo 11, Pak. Lebih dari 10 berarti, Pak? Lebih dari 10. Mudah-mudahan nggak pernah. Moga-moga nggak terjadi, Pak. Benjol. Ya. Pak Dandi, saya mau bertanya Pak mengenai gempa bumi, terutama yang di daerah Sumatera Utara ini. Boleh diketahui bahwa gempa bumi, tadi Pak Dani mengatakan bahwa salah satu bukti aktif, salah satunya di Sarula ya Pak ya. Itu mungkin tepatnya di Atok ya, di daerah Cipirok sana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sesar Sumatera itu sepanjang Bukit Barisan ya. Jadi hanya di Sarula ya. Ya, sesar geser kanan kan itu Pak. Betul. Nah, yang pertanyaan saya, apakah gempa-gempa yang ini bisa menjadi pemicu letusan gunung api, misalnya Gunung Sinabung. Kemudian di daerah Tapanuli Selatan itu ada 2 gunung, Pak. Itu ada Gunung Lubuk Raya sama Sibual-Buali. Apakah itu mungkin juga aktif? Kemudian Pak Dani juga singgung mengenai rumah-rumah yang mungkin tahan gempa ya. Nah, di Sumatera Utara itu banyak sekali rumah-rumah panggung, Pak. Apakah itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk rumah-rumah tahan gempa? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang menarik, dan kalau yang hubungan dengan gunung api itu yang paling umum itu ya. Jadi perlu kita pahami bahwa sumber gempa dengan sumber gunung api itu berlainan. Jadi kalau sumber gempa itu kan sumbernya dia tektonik ya, pergerakan lempeng. Nah kalau gunung api itu kan harus ada magmanya. Magma dia meletus ke atas, itu kan magmanya dari bawah begitu ya. Jadi kalau misalnya di saat, nah ini begini, jadi gempa bisa memicu gunung api, tapi tidak menyebabkan ada magma yang naik begitu ya. Dia bisa memicu, kenapa? Karena kalau ada magma, misalnya gini, jadi ada sumber gempa, kemudian di dekatnya itu ada gunung api, dan kebetulan gunung api itu magmanya sudah cukup penuh gitu. Nah kalau ada gempa, ada getaran gelombang yang melewati magma, maka magma itu kan liquid ya Pak ya, magma apa namanya liquid ya. Nah itu kalau dilewati oleh sumber gempa, maka dia akan menimbulkan gelembung-gelembung udara Pak, akibat gempa ini. Nah sehingga gelembung udara itu kan menaikkan tekanan dari magma itu. Nah itu yang bisa memicu letusan. Jadi intinya gempa bisa memicu letusan gunung api untuk gunung api yang memang sudah matang gitu ya, magmanya ada sehingga dia terpicu, dia meledak apa namanya lebih cepat lah. Jadi maksud saya tuh walaupun nggak ada gempa yang namanya gunung api ya nanti cepat atau lambat akan meletus juga. Tapi gempa bisa mempercepat proses letusan gunung api. Apalagi misalnya kalau untuk gunung api yang apa namanya yang kaitannya erat dengan sesarnya. Itu banyak di Sumatera, misalnya
di Gunung Talang itu ya, di Sumatera Barat itu. Ya. Itu kan gunung apinya persis ada antara dua segmen sesar gitu. Dia keluar magmanya. Sehingga waktu ada gempa tahun waktu itu kan yang 1943, 1927, yang terakhir itu 2007 ya. Sehingga kalau si sesarnya bergerak, itu kan otomatis si magmanya langsung terpengaruh kan ya. Ada volume yang bergerak juga. Sehingga setiap ada gempa di Sumatera Barat, selalu si Gunung Talang itu batuk-batuk begitu ya. Nah, kalau misalnya satu saat nanti si Gunung Talang itu magmanya sudah penuh, kalau ada gempa di situ udah bukan batuk lagi kan, bisa meletus betulan besar. Gitu. Di situ Pak barangkali ininya kaitannya, Pak Dunan. Nah, kita membahas tentang bahaya gempa yang ada dua macam itu. Yang pertama adalah bahaya karena deformasi sesar. Jadi ini kartunnya begitu ya, ada jalur gempa. Kalau di sini ada rumah, maka rumah ini akan rusak gitu ya. Jadi tidak goncangan ini karena ada pergerakan. Ini juga sama, tapi di sini pergerakannya naik. Ini sesar naik, ini sesar geser. Tadi ada juga pertanyaan Pak Dunan tadi belum dijawab ya tentang konstruksi rumah di Sumatera itu. Itu benar itu. Jadi yang namanya rumah tradisional dari kayu dan panggung seperti ini tahan gempa rata-rata Pak. Jadi pernah ada waktu di Kerinci ya tahun 2009. Jadi 2009 itu kan ada gempa di Padang, kemudian 24 jam kemudian di Kerinci juga terjadi gempa 6,7. Itu pemicuan itu ya. Nah kebetulan waktu itu ada kampung yang sangat terisolasi itu di hutan lindung, terisolasi sekali itu. Dia untuk ke sana tuh harus jalan kaki atau pakai motor trail gitu ya. Dan si kampungnya itu persis dilewatin jalur sesar besar Sumatera ini. Jadi ketika gempa itu terjadi, orang pada khawatir semua karena nggak ada kabar berita dari kampung itu. Pokoknya sepertinya kampung itu udah hancur begitu ya. Nah waktu itu tim SAR dikirim ke sana. Saya kebetulan ikut juga. Wah itu setengah mati karena waktu itu sedang ada hujan besar, susah. Pakai motor trail, pakai 4-wheel drive yang betul-betul spesialis pun setengah mati. 1 harian itu Pak kita untuk mencapai kampung ini. Tapi apa yang terjadi? Kita sudah kelelahan, sudah hampir pingsan itu semua tim SAR. Nggak taunya itu warga desa itu sehat-sehat semua Pak. Dia menyambut mereka ketawa dengan beringat, kita disuguhin kopi, disuguhin makanan macam-macam. Jadi itu betul-betul lawakan itu Pak. Jadi yang terjadi rumah mereka itu yang di kampung terpencil itu kan begini kayu ya, di sininya ada ada fondasinya, itu hanya lepas saja. Jadi si rumahnya itu lepas ke tanah, setelah gempa dibalikin lagi sama penduduk, aman, nggak ada apa-apa.